Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ega Chandra dengan uji kompetensi kebidanan dan SKB Kebidanan tahun 2021 tentang kesehatan reproduksi atau KB. Selamat menonton dan selamat menyimak. Soal nomor pertama, apakah diagnosis kebidanan untuk kasus tersebut? Ini diagnosanya apa ya teman-teman? Seorang perempuan umur 29 tahun, akseptor KB suntik 3 bulanan, sejak 2 bulan yang lalu datang ke BPM, mengeluh mengeluarkan darah sedikit-sedikit di antara 2 siklus haid. Bidan melakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis. A. Menoragia, B. Metoragia, C. Sputing, D. Hipermenoragia, E. Menometoragia. Kita jelaskan dulu ya teman-teman. Menoragia itu durasi menstruasi akan memanjang dan banyaknya darah yang keluar akan lebih dari normal. Metoragia, menstruasi ibu itu tampak normal atau jumlah darah yang ibu keluarkan dan jumlah hari berlangsungnya menstruasi sama dengan menstruasi normal, tapi terjadi dalam interval yang tidak sewajarnya atau lebih dari 35 hari atau kurang dari 21 hari jaraknya. Kalau sputing itu mengeluarkan darah sedikit-sedikit di antara 2 siklus haid. Hipermenoragia sama halnya seperti menoragia ya teman-teman. Menometoragia suatu kondisi di mana terjadinya perdarahan yang berlebih dan tidak teratur pada atau di antara periode menstruasi bulanan Anda. Teman-teman, keterbatasan pada aseptor kontrasepsi progestin atau suntik KB yang 3 bulan biasanya itu ditemukannya adanya gangguan haid ya teman-teman, seperti siklus haid memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak atau sputing, dan tidak haid sama sekali. Jadi sudah jelas ya teman-teman, aseptor KB suntik 3 bulan, mengeluh mengeluarkan darah sedikit-sedikit di antara 2 siklus haid yang disebut dengan sputing. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Lanjut soal nomor 2, kontrasepsi apakah yang paling tepat diberikan pada ibu tersebut? Seorang ibu umur 37 tahun mempunyai 3 orang anak terkecil berumur 6 bulan. Datang ke BPM mengatakan 6 hari yang lalu melakukan hubungan seksual, diperkirakan dalam masa subur dan belum menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun, tapi merasa takut akan hamil lagi. Hasil pemeriksaan semua dalam batas normal. A. Pemasangan AKDR. B. Segera memberikan spermisida dalam bentuk aerosol. C. Segera memberikan kontrasepsi suntik. D. Memberikan intravaginal atau tisu dalam jumlah banyak. E. Memberikan pil kombinasi dosis 30 mg 2 kali 4 tablet selama 3 hari. Teman-teman, keterbatasan kontrasepsi darurat menurut Apendi 2014. Pil kombinasi hanya efektif jika digunakan dalam 72 jam sesudah hubungan seksual, tanda perlindungan. Pil kombinasi dapat menyebabkan nausea, muntah, atau nyeri payudara. AKDR hanya efektif jika dipasang dalam 7 hari sesudah hubungan seksual. Pemasangan AKDR memerlukan tenaga terlatih dan sebaiknya tidak digunakan pada klien yang terpapar dengan risiko infeksi menular seksual atau IMS. Teman-teman, di sini sudah jelas ada kata AKDR hanya efektif jika dipasang dalam 7 hari sesudah hubungan seksual. Dan di sini pada kasus di atas, ibu melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi 6 hari yang lalu. Maka kontrasepsi yang paling tepat diberikan adalah AKDR. Jadi jawabannya adalah A, pemasangan AKDR ya teman-teman.
Soal nomor 3, berapa jam batas waktu pemberian kontrasepsi dari waktu ibu berkunjung? Seorang perempuan usia 25 tahun datang ke puskesmas mengatakan 2 hari yang lalu melakukan hubungan seksual dengan suami tanpa menggunakan alat kontrasepsi, belum menginginkan anak. Bidan memberikan kontrasepsi darurat. A. 12 jam, B. 24 jam, C. 52 jam, D. 62 jam, E. 72 jam. Teman-teman, kontrasepsi darurat mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu salah satunya pil kombinasi hanya efektif jika digunakan dalam 72 jam sesudah hubungan seksual tanpa perlindungan. Di sini pada kasus perempuan usia 25 tahun melakukan hubungan seksual dengan suami tanpa menggunakan alat kontrasepsi 2 hari yang lalu, sehingga batas waktu pemberian kontrasepsi dari waktu berkunjung ibu adalah 24 jam. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Lanjut soal nomor 4. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Seorang ibu usia 26 tahun P1A0 akseptor AKDR datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut bagian bawah, menstruasi lebih banyak dari biasanya. Dari hasil pemeriksaan inspekulo tidak terlihat benang AKDR, perdarahan banyak. A. Rujukan, B. Observasi perdarahan, C. Palpasi abdomen, D. Pemeriksaan vaginal toucher, E. Pemeriksaan USG. Teman-teman, kita lihat dari kasus di atas, hasil pemeriksaan inspekulonya tidak terlihat benang AKDR dan perdarahan banyak. Sebagai bidan harus merujuk pasien tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Rujukan ya teman-teman. Soal nomor 5, pemeriksaan fisik apa saja yang wajib dilakukan bidan pada kasus tersebut? Seorang ibu usia 35 tahun mempunyai 6 anak usia anak terkecil 1 tahun. Datang ke BPM ingin menggunakan AKDR. Setelah konseling, klien mantap menggunakan AKDR K380A. Kemudian, bidan melakukan pemeriksaan fisik untuk penapisan awal. A. Pemeriksaan abdomen dan bimanual, B. Pemeriksaan abdomen, inspekulo, bimanual, dan panggul, C. Pemeriksaan umum, perut, payudara, dan panggul, D. Pemeriksaan umum, payudara, perut, bimanual, dan panggul, E. Pemeriksaan umum, payudara, perut, dan panggul. Teman-teman, langkah dalam pemasangan AKDR menurut Apandi 2014 adalah: yang pertama, jelaskan kepada klien apa yang akan dilakukan dan mempersiapkan klien mengajukan pertanyaan. Sampaikan kepada klien kemungkinan timbul rasa nyeri saat pemasangan. Pastikan klien telah mengosongkan kandung kemihnya. Periksa genitalia eksterna, lakukan pemeriksaan inspekulo, lakukan pemeriksaan panggul. Terus lakukan pemeriksaan mikroskopik atau bila tersedia dan ada indikasi. Jadi pemeriksaan yang wajib dilakukan pada pemasangan AKDR sudah jelas ya teman-teman. Pemeriksaan inspekulo, bimanual, dan panggul. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Soal nomor 6, manakah yang merupakan kontraindikasi dari pemasangan IUD? Perempuan usia 27 tahun melahirkan anak kedua 2 bulan yang lalu. Datang ke BPM ingin menggunakan alat kontrasepsi IUD. Sebelum dilakukan pemasangan, bidan melakukan konseling dan pemeriksaan untuk memastikan apakah ibu dapat menggunakan alat kontrasepsi IUD atau tidak. A. Dicurigai hamil, B. Mengidap keganasan panggul, C. Perdarahan perpaginam yang belum diketahui sebabnya, D. Riwayat kehamilan ektopik, E. Perilaku individu yang beresiko tinggi terjangkit IMS.
Teman-teman, kontraindikasi mutlak dan relatif pemasangan AKDR sebagai berikut. Yang pertama, ukuran atau bentuk uterus yang tidak memungkinkan pemakaian AKDR efektif. Yang kedua, kondisi medis yang meningkatkan resiko infeksi atau terapi kortikosteroid, penyakit katup jantung dan supresi imun. Yang ketiga, nuligrapida. Yang keempat, pap smear abnormal. Dan yang kelima, riwayat kehamilan ektopik. Ini menurut Lepeno 2010. Jadi sudah jelas ya teman-teman, kontraindikasi dari pemasangan IUD yaitu D. Riwayat kehamilan ektopik. Soal nomor 7, apa langkah selanjutnya? Seorang perempuan usia 25 tahun P2A0 datang ke puskesmas untuk melakukan pemasangan IUD ditemani oleh suaminya. Hasil pemeriksaan menunjukkan ibu tidak memiliki kontraindikasi untuk menggunakan kontrasepsi IUD. Ibu telah mengisi surat persetujuan, dijelaskan mengenai prosedur pemasangan, dan dilakukan pemeriksaan bimanual. A. Memastikan klien tidak haid. B. Membersihkan serviks. C. Memasang tenakulum. D. Memasukkan AKDR pada alat bantu pasang. Dan E. Memasang spekulum. Teman-teman, ini dia prosedur pemasangan AKDR. Yang pertama, mengisi surat persetujuan yang ditandatangani klien. Yang kedua, memastikan hasil pap smear dan pemeriksaan diagnosis dan meninjau ulang kontraindikasi. Yang ketiga, memastikan klien tidak sedang haid atau hamil. Yang keempat, menjelaskan prosedur pemasangan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan bimanual. Yang keenam, memasukkan spekulum. Yang ketujuh, membersihkan serviks dengan cairan antiseptik menurut Sulistiawati 2014. Jadi, pada kasus di atas, tahapan pemasangan IUD setelah dilakukan pemeriksaan bimanual adalah melakukan pemasangan spekulum. Jadi, jawabannya adalah E ya teman-teman. Soal nomor 8, apa tindakan yang harus dilakukan perempuan tersebut? Seorang perempuan 28 tahun aseptor KB pil kombinasi datang ke klinik bidan mengatakan bahwa lupa minum pil KB selama 2 hari dan takut hamil. A. Segera minum pil yang lain. B. Minum pil pada hari berikutnya. C. Minum 2 pil sehari. D. Tes kehamilan. E. Tidak melakukan hubungan seksual selama 3 bulan. Teman-teman, pada kasus di atas, si ibu lupa minum pil KB selama 2 hari. Berarti si ibu itu harus minum 2 pil sehari. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Soal nomor 9, kapan waktu terbaik yang tepat dilakukan tubektomi? Seorang perempuan 37 tahun G5P4A0 umur kehamilan 37 minggu datang ke RS untuk memeriksakan kehamilannya ditemani suaminya, sekaligus ingin berkonsultasi kepada dokter mengenai kontrasepsi dengan tubektomi. Ibu mengatakan rencana persalinan dengan operasi sesar dan sudah tidak ingin memiliki anak lagi setelah ini karena usia yang sudah beresiko. A. Dalam 24 jam setelah persalinan. B. 48 jam setelah persalinan. C. 7 hari setelah persalinan. D. 10 hari setelah persalinan. E. Setelah mendapatkan haid pertama. Teman-teman, biasanya tubektomi pasca persalinan sebaiknya dilakukan dalam 24 jam atau selambat-lambatnya 40 jam setelah persalinan. Biasanya tubektomi itu dilaksanakan sama halnya dengan operasi sesar. Jadi sudah jelas ya teman-teman, tubektomi itu yang terbaik dilaksanakan dalam 24 jam setelah persalinan ya teman-teman.
Lanjut soal nomor 10, apa yang dialami oleh ibu? Seorang perempuan usia 52 tahun datang ke BPM untuk konsultasi karena akhir-akhir ini mengalami perdarahan sedikit dan berkeringat pada malam hari. Ibu juga merasa mudah tersinggung bila berbicara dengan keluarganya, terutama dengan suami. A. Kanker serviks, B. Gangguan psikologis, C. Menopause, D. Gangguan metabolisme, E. Gangguan emosi. Pada kasus di atas, keluhan yang dialami ibu merupakan tanda dan gejala terjadinya masa menopause. Jadi jawabannya adalah C. Menopause ya teman-teman.